Nah, pada subbab yang ketiga yaitu pembelian dan penjualan kembali saham. Nah, ini kita masuk ke kasus 12. Nah, pada intinya kita akan melihat di akhir periode kepemilikan sampai berapa persen. Jika mayoritas saham, maka kita akan membuat laporan keuangan konsolidasi. Tetapi jika masuk di minoritas saham, cukup melaporkan pada neraca di rekening investasi saham yang dimiliki oleh perusahaan induk. Nah, kita masuk di kasus 12. Tanggal 1 bulan 1 PTX membeli 65.000 lembar saham PTY. Nominal Rp1.000, harga pasar Rp1.350. Sehingga pencatatannya investasi saham pada PTY ini adalah 65.000 lembar kalikan dengan harganya 1.350. Sehingga ketemunya di sini adalah sebesar 87.750.000. Kemudian kreditnya di sini adalah kas sebesar 87.750.000. Akan tampak seperti ini pada tanggal 1 bulan 1. Nah, sekalian kita hitung juga kepemilikan periode ini adalah 65.000 lembar dibagi lembar saham yang beredar 100.000 lembar, sehingga kepemilikannya adalah 65%. Berikutnya tanggal 1 bulan 4 PTX membeli lagi 10.000 lembar saham dengan harga yang sama. Berarti pencatatannya investasi saham pada PTY ini dicatat sebesar 10.000 lembar dikalikan harganya 1.350, sehingga ketemu nilainya adalah sebesar 13.500.000. Kemudian kreditnya masuk ke dalam kas ini sebesar 13.500.000. Pada periode ini ada penambahan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh PTX. Yang awalnya 65 ditambahi 10 sehingga totalnya adalah 75.000 lembar. Dibagi lembar saham yang beredar adalah 100.000, maka kepemilikan pada tanggal ini adalah sebesar 75%. Akan tampak seperti ini tanggal 1 bulan 4. Berikutnya tanggal 1 bulan 6. 1 bulan 6 PTX menjual sahamnya sebanyak 40.000 lembar dengan harga 1.750 per lembarnya secara tunai. Berarti pencatatannya dia akan memperoleh sejumlah kas. Kas yang diterima adalah sebesar 40.000 lembar dikalikan dengan harga jualnya adalah 1.750, sehingga ketemu nilainya sebesar 70 juta. Tambah seperti ini. Kemudian rekening investasi akan berkurang. Investasi saham pada PTY akan berkurang sejumlah 40.000 lembar dikalikan harga pada saat belinya adalah 1.350, sehingga ketemu nilainya adalah sebesar 54 juta. Berikutnya selisihnya akan masuk di sini adalah laba penjualan kembali saham. Nah, ini sebesar selisihnya adalah sebesar 16 juta. Akan tampak seperti ini pencatatan di tanggal 1 bulan 6. Berikutnya kita masuk di tanggal 1 bulan 10. PTX membeli lagi 25.000 lembar. Maka pencatatannya pada periode ini adalah investasi saham pada PTY sebesar, kita hitung dulu, nilainya adalah 25.000 lembar dikalikan harganya 1.350, sehingga di sini nilainya adalah 33.750.000. Kemudian kreditnya kas
angkanya juga sama sebesar 33.750.000, akan tampak seperti ini. Nah, kita menghitung kepemilikannya dulu. Tanggal 1 bulan 6 dia jual. Awalnya kepemilikan adalah 75%. Dijual 40.000. 75.000 dikurangi 40.000 berarti tinggal 35.000. 35.000 dibagi lembar saham yang beredar adalah 100.000 lembar, maka kepemilikan pada periode ini adalah sebesar 35%. Nah, pada periode ini tidak mayoritas saham, tetapi tanggal 1 bulan 10 kembali lagi membeli sebanyak 25.000 lembar, sehingga kepemilikannya saham yang dimiliki 35.000 pada tanggal 1 bulan 6 ditambahi 25.000, maka yang dimiliki adalah 60.000. 60.000 dibagi lembar saham yang beredar 100.000, maka kepemilikan pada tanggal 1 bulan 10 adalah 60%. Nah, kalau sudah 60% nggak ada lagi penjualan atau transaksi, maka di akhir periode adalah mayoritas saham. Maka di akhir periode tetap membuat laporan keuangan konsolidasi. Nah, sekarang kita kerjakan perhitungan nilai investasi dan laba yang ditahannya. Untuk perhitungan nilai investasi dan laba yang ditahan, saldo awal seperti sebelumnya, yaitu untuk PTX saldo awal laba yang ditahan 50 juta, dan metode cost juga sama 50 juta. Kemudian tanggal 1 bulan 1 PTX membeli lembar sahamnya PTY sebanyak 65.000 dengan nilai total adalah sebesar 87,75 dalam jutaan. Kemudian metode cost juga sama 87,75. Kemudian tanggal 1 bulan 4 membeli lagi sebanyak 10.000 lembar dengan nilai total adalah sebesar 13.500.000 atau 13,5. Metode cost juga sama plus 13,5. Kemudian tanggal 1 bulan 6 menjual, hati-hati, menjual sebanyak 40.000 lembar, sehingga nilai investasi berkurang dalam kurung berarti atau minus sebesar 54 juta. Nah, ini kemudian metode cost juga sama, di minus 54 juta. Kemudian tanggal 1 bulan 10 kembali lagi membeli sebanyak 25.000 lembar dengan nilai total di sini adalah sebesar 33.750.000 atau 33,75. Metode cost juga sama 33,75, sehingga total investasinya adalah sebesar 81 juta untuk investasi di metode equity. Kemudian laba yang ditahan di metode equity adalah 50 juta. Metode cost juga sama, investasinya adalah 81, laba yang tahannya 50 juta. Kemudian laba usaha, pada akhir periode PTX menghasilkan laba usaha sebesar 50 juta. Nah, 50 juta yang ada di sini belum termasuk laba dari penjualan kembali saham, sehingga harus ditambahkan laba penjualan kembali saham sebesar yang ada di jurnal kita tadi adalah 16 juta, sehingga total perolehan laba adalah 66 juta. Kita masukkan di laba yang tahan 66 juta, cost maupun equity sama. Kemudian PTY pada akhir periode menghasilkan laba sebesar 30 juta, kepemilikan akhir ini adalah sebesar 60%. Nah, metode equity yang mengakui laba perusahaan anak, sedangkan metode cost tidak mengakui laba perusahaan anak. Nah, labanya pun kita juga harus menghitung secara bertahap. Nah, 1 bulan 1 sampai dengan 1 bulan 4 itu kepemilikan PTX terhadap PTY adalah 65%, kalikan labanya adalah 30 juta, kalikan periode ini terhitung 3 bulan, 3/12, sehingga laba yang diakui adalah sebesar 4,875. Kemudian periode kedua tanggal 1 bulan 4 sampai 1 bulan 6, kepemilikan periode ini adalah 75%,
kalikan labanya 30 juta, kalikan periode ini adalah 2 bulan, 2 per 12, sehingga laba yang diakui adalah 3,75. Kemudian periode 1 bulan 6 sampai 1 bulan 10, kepemilikannya adalah 35%, kalikan laba 30 juta, kalikan periode ini terhitung 4 bulan, 4 per 12, sehingga hasilnya adalah 3,5, dan periode terakhir ini adalah 60%, kalikan laba 30 juta, kalikan periode ini terhitung 3 bulan, 3 per 12, sehingga ketemunya adalah 4,5. Total laba yang diakui sehingga adalah sebesar 16,625. Nah, yang masuk di metode equity di sini adalah sebesar total tadi 16,625. Di laba yang ditahan juga sama, bertambah sebesar 16,625. Sehingga saldo setelah laba di sini adalah sebesar 97,625. Kemudian laba yang ditahan metode equity di sini adalah sebesar 132,625. Sedangkan metode cost tetap tidak ada perubahan, investasinya 81 dan laba yang ditahannya adalah 116 juta. Kemudian dividen yang dibagikan PTX adalah sebesar 20 juta masuk di laba yang ditahan minus 20 juta, sedangkan metode cost juga sama minus 20 juta. Kemudian PTY membagikan dividen sebesar 10 juta, kepemilikan akhir adalah 60%, sehingga metode cost akan mengurangi investasi sebesar 60% kalikan 10 adalah 6 juta. Kemudian metode cost akan menambahi laba yang ditahan sebagai pendapatan dividen sebesar 6 juta. Sehingga saldo akhir di sini adalah sebesar 91,625 untuk investasi metode equity. Laba yang ditahan metode equity sebesar 112,625. Kemudian investasi metode cost adalah 81 dan laba yang ditahan metode cost adalah 102, akan tampak seperti ini. Kemudian dari hasil akhir ini atau saldo akhirnya kita bisa masukkan ke kertas kerja sesuai dengan metode. Untuk kasus ini saya akan mengerjakan dengan metode cost, metode equity-nya Anda kerjakan sendiri. Kita mulai dari kas awalnya PTX sesuai dengan soal yang pertama, itu adalah 150 juta dipakai beli investasi, plus dan minus akhirnya memunculkan hasil akhir 65 juta. Kemudian laba usaha yang dimiliki itu adalah 50 juta. Kemudian dividen yang dibagikan adalah minus 20 juta. Kemudian dividen perusahaan anak plus 6 juta, sehingga kas akhirnya adalah 121 juta. Nah, berikutnya untuk kasnya PTY. Kasnya PTY awalnya adalah 25 juta, investasi tidak ada, laba usaha adalah 30 juta, dividen yang dibagi minus 10 juta, kemudian dividen perusahaan anak nggak ada, berarti adalah sebesar 45 juta. Nah, duanya ini kita bisa masukkan di kertas kerja kita. Masukkan di sini 121, satunya 45, sehingga nilai kas di neraca konsolidasinya adalah sebesar 166 juta. Kemudian piutang usaha PTX 50 juta, PTY adalah 25 juta, sehingga akhir adalah 75 juta. Investasi saham dengan metode cost adalah sebesar 81 juta. Kelebihan kita tangguhkan, aktiva tetap adalah 300 juta dan 150, sehingga nilai akhir adalah 450 juta. Kemudian hutang dagang atau hutang usahanya 50 juta dan 50 juta PTY.
totalnya adalah 100 juta. Modal saham PTX 300 juta. Kemudian ini kita masukkan di neraca sebelah kredit 300 juta. Modal saham PTY di sini adalah 100 juta. Kepemilikan akhir adalah 60%. Tapi tidak bisa langsung 60% kalikan 100, kita harus hitung. Di tanggal 1 bulan 1 kepemilikannya adalah 65%, dikalikan modal sahamnya 100 juta, dikalikan periode ini terhitung 3/12 atau 3 bulan, sehingga ketemu 16 juta 250, 16,25. Kemudian periode kedua tanggal 1 bulan 4 itu kepemilikannya adalah 75%, kalikan 100 juta kalikan periode ini terhitung 2 bulan, 2/12, sehingga ketemunya adalah 12 juta 500. Kemudian periode ketiga tanggal 1 bulan 6 ini ada penjualan, sehingga kepemilikannya hanya 35%, kalikan 100 juta kalikan periode ini terhitung 4/12, sehingga ketemunya adalah 11 juta 670.000 atau 11,67. Kemudian periode keempat kepemilikan adalah 60%, kalikan 100 juta kalikan periode ini terhitung 3 bulan, 3/12, ketemu sebesar 15 juta, sehingga total eliminasinya adalah 55,42 juta. Kita masukkan di sini 55,42 juta, sehingga hak minornya adalah selisihnya berarti sebesar 44,58, kan tampak seperti ini. Kemudian agionya PTX adalah sebesar 100 juta, kita masukkan langsung 100 juta. Kemudian agionya PTY adalah 30 juta, kepemilikan akhir adalah 60%, tapi kita juga harus hitung bertahap, sehingga tanggal 1 bulan 1 kepemilikan 65%, kalikan agionya adalah 30 juta, kalikan periode ini terhitung 3/12, 3 bulan, 3/12, ketemunya adalah sebesar 4,875. Kemudian periode kedua itu kepemilikannya adalah 75%, kalikan 30 juta, kalikan periode ini terhitung 2 bulan, 2/12, sehingga ketemunya adalah 3,75. Kemudian periode ketiga ini adalah kepemilikan 35%, kalikan 30 juta, kalikan periode ini terhitung 4 bulan, 4/12, sehingga ketemunya adalah 3,5. Kemudian periode keempat di sini adalah 60%, kalikan 30 juta, kalikan periode ini terhitung 3 bulan, 3/12, sehingga di sini ketemunya adalah 4,5, sehingga total eliminasi agio adalah sebesar 16 juta 625. Kita masukkan di sini adalah 16 juta 625, sehingga hak minornya adalah sisanya sebesar 13 juta 375, 13 juta 375, akan tampak seperti ini. Berikutnya laba yang ditahan PTX, metode cost adalah sebesar 102, kita masukkan langsung 102. Kemudian laba yang ditahan PTY kita harus menghitung seperti kasus sebelumnya. Di sini awalnya adalah 20 juta, kemudian laba usaha 30 juta, kemudian dividen yang dibagi minus 10, dividen perusahaan Anda ada, sehingga terakhir hasil akhir laba yang ditahan adalah 40 juta. Kita masukkan di sini 40 juta. Kepemilikan adalah 60% pada akhir periode, tapi kita juga harus melakukan perhitungan bertahap, dan metode cost ini yang dipakai pengalinya adalah laba yang ditahan awal. Artinya apa? Kita pakai angka yang 20 juta ini, sehingga tanggal 1 bulan 1 sampai 1 bulan 4 kepemilikan adalah 65%, kalikan 20 juta kalikan
3/12 sehingga ketemunya 3,25. Kemudian periode kedua 75% kalikan 20 juta kalikan periode ini terhitung 2 bulan, 2/12 sehingga ketemunya 2,5. Kemudian periode ketiga ini adalah 35% kalikan 20 juta kalikan periode ini terhitung 4 bulan juga per 12 sehingga ketemunya adalah 2,33. Kemudian periode keempat atau periode akhirnya adalah 60% kalikan 20 juta kalikan 3/12 sehingga periode ini hasilnya 3 juta. Total eliminasi laba yang ditahan awal ini adalah sebesar 11,08. Kita masukkan di sini 11,08. Kemudian ada rekening yaitu laba yang ditahan untuk PTX atau untuk perusahaan induk. Ini asalnya adalah rasio persentase kalikan rasio kepemilikan kalikan laba bersih. Laba bersihnya adalah laba usaha dikurangi dividen. 30 minus 10 berarti 20. Sehingga perhitungannya sama di sini ya. 65% kalikan 20 juta kalikan 3/12 ketemunya 3,25. Kemudian periode kedua 75% kalikan 20 juta kalikan 2/12 sehingga ketemunya 2,5. Kemudian periode ketiga 35% kalikan 20 juta kalikan 4/12 sehingga menghasilkan 2,33. Kemudian periode keempat 60% kalikan 20 juta kalikan 3/12 sehingga di sini menghasilkan 3 juta. Total laba yang ditahan untuk perusahaan induk adalah 11,08. Kita masukkan di sini 11,08 sehingga hak minoritasnya adalah 40 minus 11,08 minus 11,08 sehingga hasil akhirnya adalah sebesar 17,840. 17,84 akan tampak seperti ini. Kemudian jika sudah kita total neraca individu PTX, total aktifanya adalah sebesar 552. Kemudian total pasifannya juga sama 552, sedangkan PTY individu aktifannya adalah 220, pasifannya juga sama 220. Kemudian kita lakukan eliminasi investasi. Nilai bukunya berarti 55,42 ditambahi 16,625 ditambahi 11,08 sehingga total nilai bukunya adalah sebesar 83,125 sehingga kalau dibandingkan akan lebih besar nilai bukunya. Maka rekeningnya adalah kelebihan nilai buku dari harga perolehan saham PTY, tempatnya di kredit sebesar 2,125 akan tampak seperti ini. Kemudian kita bisa total neraca konsolidasinya, sebelah debit adalah sebesar 691, sebelah kredit juga sama 691 akan tampak seperti ini untuk kertas kerja neraca konsolidasi metode COS. Nah, kalau dilihat dari ini berarti jurnal eliminasinya bagaimana? Kita coba kerjakan jurnal eliminasinya. Nah, jurnal eliminasinya yang didebet di sini adalah yang pertama adalah modal saham PTY sebesar 55,42, kemudian agio PTY ini juga kita debetkan sebesar 16,625, kemudian laba yang ditahan PTY
kita debitkan juga sebesar 11,08. Kemudian investasi saham pada PTY kita kreditkan sejumlah nilai bukunya adalah 83,125, sehingga selisihnya di sebelah kredit, yaitu muncul kelebihan nilai buku dari harga perolehan saham PTY ini adalah sebesar 2,125. Akan tampak seperti ini jurnal eliminasinya. Silakan Anda coba pahami dulu. Kemudian kita masuk di kasus ke-13 dengan submateri yang sama, pembelian dan penjualan kembali saham di sini. Nah, untuk kasus 13 kita lihat nanti hasil akhir perbedaannya di mana. Untuk kasus 13 tanggal 1 bulan 1 PTX membeli 70.000 lembar saham PTY. Nah, berarti pencatatannya tanggal ini sama sih dengan kasus sebelumnya. Kita lakukan pencatatannya. Yaitu investasi saham pada PTY sebesar 70.000 lembar dikalikan harganya 1.400, berarti ketemunya di sini adalah sebesar 98 juta. Kemudian kreditnya kita masuk kas sebesar 98 juta juga. Berikutnya kepemilikan di periode ini adalah 70.000 lembar dibagi 100.000 lembar, sehingga kepemilikannya adalah 70%. Terus tanggal 1 bulan 3 membeli lagi sebanyak 20.000 lembar, harga sama. Berarti investasi saham pada PTY nilainya adalah sebesar 20.000 lembar dikalikan harganya adalah sebesar 1.400, berarti ketemunya di sini adalah sebesar 28 juta. Akan tampak seperti ini. Kemudian kreditnya adalah kas sebesar 28 juta juga. Nah, pada periode ini kepemilikan adalah ada penambahan 20.000 lembar, 70.000 ditambah 20.000 totalnya adalah 90.000, sehingga total lembar saham yang dimiliki adalah 90.000 dibagi lembar saham yang beredar adalah 100.000, sehingga kepemilikan pada periode ini adalah 90%. Nah, kemudian tanggal 1 bulan 8 menjual sahamnya sebanyak 60.000 lembar. Berarti jurnalnya adalah PTX menerima sejumlah kas. Kasnya adalah sebesar 60.000 lembar dikalikan harga jualnya adalah 1.750, sehingga ketemu nilainya adalah 105 juta. Kemudian kreditnya kita mengkredit investasi saham pada PTY, nilainya adalah 60.000 yang dijual lembar. Nah, ini dikalikan harga belinya adalah 1.400, sehingga nilainya di sini adalah sebesar 84 juta. Nah, tampak seperti ini. Kemudian selisihnya masuk kemana? Selisihnya masuk ke rekening laba penjualan kembali saham, yaitu sebesar 21 juta. Akan tampak seperti ini pencatatan di tanggal 1 bulan 8. Nah, untuk kepemilikannya pada periode ini berarti awalnya 90.000 lembar dikurangi atau dijual 60,
berarti tinggal 30.000 dikalikan lembar saham yang beredar 100.000, berarti kepemilikan hanya 30% di periode ini. Kemudian kita lanjutkan ke tanggal 1 bulan 11, membeli 10.000, harganya 1.300, berarti investasi saham pada PT Y ini adalah sebesar 10.000 lembar kalikan harganya adalah 1.300, berarti totalnya di sini adalah sebesar 13 juta. Nampak seperti ini. Kemudian kreditnya masuk kas. Kasnya di sini berkurang sebesar 13 juta. Kan tampak seperti ini. Kemudian di akhir periode nggak ada pembelian lagi, nggak ada penjualan, berarti kepemilikannya tadi 30.000 ditambah 10 berarti 40.000 dibagi lembar saham yang beredar 100.000, sehingga dalam bentuk persentase adalah 40%. Nah, kalau sudah 40% seperti ini, sesuai dengan asumsi bahwa mayoritas saham di atas 50%, maka 40% bukan mayoritas saham, sehingga tidak perlu lagi membuat laporan keuangan konsolidasi di akhir periode. Nah, kalau mau melakukan perhitungan nilai investasi dan laba yang ditahan, kita bisa mengerjakan di sisi cost saja, karena kalau equity ini saya blok supaya tidak dikerjakan. Kalau dikerjakan malah salah, karena pada akhir periode nggak membutuhkan laporan keuangan konsolidasi. Nah, sehingga saldo awalnya di sini adalah 50 juta. Kemudian tanggal 1 bulan 1 beli 70.000, itu nilainya 98, beli lagi 20, nilainya 28, kemudian jual 60, berarti minus 84, kemudian beli lagi 10, berarti 13 totalnya. Kemudian total investasinya adalah 55 juta, kemudian laba yang tahan 50. Laba yang tahan di sini adalah 50. Kemudian laba usahanya aslinya PTX adalah 50 juta. Kemudian ada tambahan, yaitu laba penjualan kembali saham 21 juta, sehingga 51 ditambah 21 di sini hasilnya adalah 71. Kemudian PTY memperoleh laba pada akhir periode 30 juta. Kemudian kepemilikan akhir di sini adalah sebesar 40%, maka metode cost juga tidak mengakui laba perusahaan anak, atau di sini kosong semuanya, sehingga saldo akhir setelah laba investasinya 55 juta, laba yang ditahan di sini adalah 121. Kemudian pada akhir periode PTX membagikan dividen 20 juta. Ya, akhirnya mengurangi laba yang ditahan 20 juta minus. Kemudian PTY pada akhir periode membagikan dividen 10 juta. Kepemilikan akhir dari PTX di sini adalah 40%, sehingga dia mendapatkan pendapatan dividen sebesar 4 juta. Sehingga hasil akhir perhitungan nilai investasi metode cost adalah investasinya 55 juta, laba yang ditahannya adalah 105. Nah, perhitungan laba yang secara periodik tidak perlu dikerjakan. Kemudian kertas kerja metode cost maupun equity juga tidak perlu dikerjakan. Yang cukup dimasukkan adalah neraca bentuk T saja, yang mana ini merupakan neracanya PTX ditambahi investasi akhir. Investasi akhir yang dimasukkan adalah sebesar 55 juta. Di sini 55 juta. Yang lainnya Anda bisa kerjakan sendiri angkanya. Selamat mencoba.